warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinid dhahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ditunjukkan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca kemarin tentang sifat orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu punya persepsi bahwasannya malaikat adalah anaknya Allah, perempuan, anak perempuannya Allah. Ini jelas sebuah persepsi yang salah, sebuah keyakinan yang salah. Inilah yang kemudian dibantah dalam surat As-Saffat ini. Surat As-Saffat ini artinya yang berbaris, dan di antara kandungan surat ini ada malaikat-malaikat di langit yang senantiasa berbaris memuji Allah, senantiasa mensucikan Allah, dan senantiasa menyebutkan zikir-zikir kepada Allah. Nah, saya sampaikan pertemuan yang lalu, andai semua penduduk bumi itu nggak ada yang ibadah, semuanya ingkar kepada Allah, nggak bakal berubah. Malaikat-malaikat itu tetap akan mensucikan Allah. Karena As-Saffat ini adalah barisan-barisan malaikat atau saf-saf malaikat. Ini diumpamakan juga saf-saf malaikat ini mirip-mirip dengan saf-saf jamaah Al-Abrar, yang kalau maghrib bisa sampai 10 saf ya. Kalau subuh 1,5 apa setengah saf. Nah, itu barisan-barisan sholat. Ini diumpamakan juga barisan-barisan malaikat yang ada di langit. Surat As-Saffat. Nah, kemudian di ayat terakhir yang kemarin kita bahas, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy ini diancam oleh Allah, wa absirhum fasaufa yubsirun. Beritahukanlah kepada mereka wahai Muhammad, mereka akan melihat. Artinya mereka akan melihat datangnya siksaan kepada mereka. Siapa yang menyiksa? Yang menyiksa Allah melalui tangan-tangan orang-orang mukmin, tangan-tangan orang Islam, yakni melalui peperangan-peperangan yang terjadi antara orang Islam dengan orang musyrik Quraisy. Mereka tersiksa, ini siksa di dunia, belum yang di akhirat. Siksaan-siksaan yang di dunia ini berupa peperangan. Nah, memang dalam perjalanan sejarah setelah Nabi Muhammad SAW diutus, itu tidak ada azab-azab, tidak ada siksaan-siksaan Allah turunkan kepada orang-orang kafir. Ini yang membinasakan seluruhnya nggak ada. Tetapi Allah berikan penundaan.
Ini saking rahmah atau saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau sekarang belum beriman bapak-bapaknya, nanti masih ada harapannya anak-anaknya nanti beriman. Anak-anaknya belum, cucu-cucunya nanti beriman. Jadi masih terus diberikan penundaan. Kalau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad enggak. Begitu enggak beriman, habis begitu aja. Mereka minta didatangkan mujizat kepada Nabi Soleh misalnya. Nah begitu mujizat itu diturunkan, onta keluar dari batu, tetapi kemudian mereka ingkar, tetap habis. Saat itu juga Allah habiskan. Begitu kebiasaan Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka Allah kemudian rahmahnya atau kasih sayangnya ini Allah kekalkan sampai hari kiamat. Artinya tidak ada pembinasaan atau penghancuran satu kaum sekaligus, itu nggak ada setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi bagaimana? Diberikan penundaan, liatin ntar begitu aja paling. Lihatlah nantinya, lihatlah nanti mereka akan tahu akibatnya, begitu aja. Nah, yang akan kita bahas pada ayat berikut ini permintaan orang-orang kafir Quraisy yang selalu minta, mana katanya ada azab, katanya ada siksa dari langit turun, mana coba turunkan kepada kami. Ini ada di ayat 176 dan beberapa ayat berikutnya yang nanti akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul mundarin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Apakah terhadap siksa kami mereka orang-orang kafir Quraisy itu minta disegerakan. Fa idza nazala bisahatihim, maka ketika siksa itu turun di halaman rumah mereka, bifinaihim, di pelataran rumah mereka. Qala, berkata Al-Farra, Imam Al-Farra, ini keterangannya, al-arabu taktafi bidzikri sahah anil qaumi. Orang Arab itu mencukupkan penyebutan halaman atau pelataran untuk maksud kaum, untuk menunjukkan satu kaum atau satu kampung. Fasa'a, maka seburuk-buruknya, ai bi'sa sobahan, itu buruk sekali pagi-pagi, sobahul mundarin, yaitu paginya orang-orang yang diberikan peringatan. Fihi iqamatul zahiri maqamad dhamir. Dalam redaksi ini ada penempatan isim zahir di tempatnya isim dhamir. Yang pertama di sini ingin saya jelaskan tentang asbabun nuzul dari As-Saffat ayat 176 ini. Ayat 176. Apakah mereka minta disegerakan siksaku turun? Ini asbabun nuzulnya, hadirin. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad. Mereka minta kepada Nabi Muhammad, manggilnya begitu aja, songong. Ya namanya orang musyrik, orang kafir. Mana katanya ada siksa, katanya akan ada azab dari Allah. Cepet dong sekarang, enggak usah pakai nanti-nanti. Cepet datangkan kepada kami sekarang azab yang sudah diancamkan atau dijanjikan kepada kami. Maka turun ayat ini, afa bi'adzabina yastajilun. Adakah terhadap siksa kami mereka minta disegerakan? Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, nanti kalau sudah turun siksa itu di pelataran rumah kalian, maka seburuk-buruknya pagi adalah pagi yang kalian miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada pelataran. Orang Arab itu kalau menyebutkan satu kampung atau menyebutkan satu kumpulan orang, cukup dengan menyebutkan pelataran rumah aja. Jadi selain pelataran teras. Ya teras. Tuh terasnya tuh, biar terasnya pada hancur. Nah, maksudnya terasnya pada hancur itu kampungnya hancur semuanya. Ketika siksa Allah sudah turun kepada mereka, maka lihatlah nanti, maka akan Allah hancurkan teras-teras rumah mereka atau pelataran rumah mereka. Maksudnya mereka juga Allah hancurkan. Mereka tidak Allah sisakan. Kalau sudah seperti itu, maka seburuk-buruknya adalah pagi yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Quraisy ini. Ada istilah pagi di sini. Memang biasanya dalam peperangan itu ada juga taktik satu kelompok, taktik satu pasukan yang memang menyerangnya di waktu subuh.
Waktu subuh, waktu pagi. Biasanya waktu pagi itu kan waktu orang lagi lalai. Malam habis begadang, capek. Nah, udah tinggal sisa-sisa kekuatannya doang. Nah, di situ datang tuh musuh tuh. Ada taktik peperangannya yang seperti itu. Karenanya di surat Al-Adiyat tuh, fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Fal mughirati subha, demi kuda-kuda yang menyerang subhan di waktu subuh. Jadi ada jenis-jenis kuda yang memang dilatih dan nyerangnya itu subuh-subuh. Itu taktik perang. Nah, demikian juga perumpamaannya azab Allah kalau turun kepada satu kaum, ini tidak diduga-duga di waktu mereka lalai. Seringnya di waktu subuh biasanya. Subuh, malam habis pada begadang, malam habis pada ngomongin Nabi Muhammad, malam habis pada maksiat, tinggal pengen tidur aja itu. Mau tidur, tiba-tiba azab atau siksa Allah turun. Lihatlah nanti kalau sudah turun azab itu, siksa itu kepada mereka, maka turun di pelataran mereka, hancur semua teras-teras mereka. Dan itu buruk sekali pagi itu. Pagi, biasanya datangnya pagi dikala orang itu sedang lalai. Bisa juga datangnya ketika orang-orang lalai bukan di waktu pagi, tapi di waktu sibuknya mereka. Lagi pada sibuk di pasar, atau lagi pada sibuk order makanan. Kalau sekarang kan online ya. Lagi pada sibuk order makanan atau kirim makanan, sibuk, nggak ada yang ingat sama Tuhan. Nah, begitu mereka sibuk tidak ingat pada Tuhan, bisa datang azab yang seperti itu. Selama masih ada yang ingat Tuhan, masih ada yang berzikir atau ingat kepada Allah, azab nggak akan turun. Dan selama masih ada yang mengingat Allah, kayak majelis-majelis pengajian begini, insya Allah siksa Allah juga nggak akan turun. Amin ya Pak? Ya, ini kalau ada pengajian, ada tahlilan malam Jumat, insya Allah siksa Allah tidak akan turun karena ada yang mengingat Allah. Kenapa ada yang mengingat Allah tidak turun? Karena tidak ada yang lalai. Maksudnya di situ ada sebagian orang yang masih terus ingat kepada Allah. Fasa asobahul mundarin, ini tempatnya isim zohir, ini tempatnya isim domir, kemudian ditempati oleh isim zohir. Maka seburuk-buruknya pagi adalah pagi orang-orang yang diberikan peringatan atau orang-orang yang diazab. Asalnya itu kan mereka. Kenapa mereka? Asalnya mereka orang-orang kafir Quraisy yang dimaksud mereka di sini. Mengapa terhadap siksa kami mereka minta disegerakan? Maka ketika sudah datang kepada mereka, seburuk-buruknya pagi adalah pagi orang-orang yang diberikan siksa. Jadi orang-orang yang diberikan siksa dalam bahasa Arab disebut dengan isim zohir. Biasanya isim zohir ditempatkan di tempat isim domir ini untuk mengukuhkan bahwa orang itu adalah orang yang celaka, atau orang itu adalah orang yang memang Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya. Contoh begini, kalau dalam bahasa kita sehari-hari Pak, kalau saya bilang misalnya, kenapa kamu tidak menuruti perintah saya? Maka seburuk-buruknya akibat adalah akibat yang akan datang kepada orang kafir. Ini sebenarnya orang kafir bisa diganti, seburuk-buruknya akibat adalah akibat yang datang kepadamu, karena saya ngajak ngomongnya kamu. Nah, ini diganti dengan zohir. Ini untuk menunjukkan bahwa kamu yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Ini kan kasar yang kayak begini. Nah, Al-Quran balaghahnya atau segi keindahan bahasanya ini sering menggunakan tempatnya isim domir, ini ditempati oleh isim zohir untuk menegaskan sambil ngenyek atau sambil meledek mereka, menegaskan bahwa mereka itulah orang-orang kafir yang dimaksud. Dengan azab kami mereka minta disegerakan, ketahuilah seburuk-buruknya pagi adalah pagi mereka. Sebenarnya cukup diucapkan gitu, tapi mereka diganti, seburuk-buruknya pagi adalah pagi orang-orang kafir. Artinya mereka orang-orang kafir. Ini yang dimaksud dengan menempatkan isim zohir di tempat isim domir. Ini ayat turun asbabun nuzulnya karena orang-orang kafir minta disegerakan, minta segera untuk didatangkan azab. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah kita singgung, ini terjadi biasanya azab-azab pada orang-orang kafir
Quraisy, kafir Mekah pada saat itu terjadi tidak dengan cara gempa bumi atau dengan diturunkannya hujan batu, tidak dengan itu, tapi biasanya dengan peperangan. Mereka mati di medan peperangan, mereka mati wabah penyakit misalnya, dan itu tidak semuanya bagian dari rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla anhum, dan berpalinglah wahai engkau Muhammad, anhum dari mereka, hatta hinin, hingga batas waktu tertentu. Wa absir, dan lihatlah, fasaufa yubsirun, maka mereka juga akan melihat. Kurriro takidan, ini lafadz wa absir fasaufa yubsirun ini diulang untuk menguatkan litahdidihim, karena untuk mengancam mereka orang-orang kafir, wa tasliyatan lahu, dan juga untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat sebelumnya, ayat 100 berapa tuh yang tadi ada wa absirhum, ayat 175. Wa absirhum fasaufa yubsirun, udah ada. Perlihatkanlah kepada mereka, wa absirhum, perlihatkanlah kepada mereka dan mereka akan melihat. Nah, kemudian di sini diulang lagi. Ini di ayat 175, di ayat 179 diulang lagi, wa absir fasaufa yubsirun. Perlihatkanlah kepada mereka, maka mereka akan melihat. Ini sebagai penguat bahwa nanti azab Allah pasti akan turun kepada mereka, dan sebagai tasliyah atau sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad bahwa jangan khawatir, pertolongan Allah untuk orang Islam pasti akan datang. Jangan khawatir, janji Allah atau ancaman Allah kepada orang-orang kafir itu pasti akan turun. Azab itu pasti akan Allah turunkan kepada orang-orang kafir. Diulang 2 kali. Ini satu yang bisa kita pahami dari penafsiran ayat 179 sesuai yang dijelaskan oleh Imam Jalalain. Ada juga penyebutan, ada juga pemahaman lain. Kalau di ayat sebelumnya wa absirhum fasaufa yubsirun, perlihatkanlah kepada mereka, wa absirhum, perlihatkanlah kepada mereka, maksudnya mereka di sini orang-orang kafir Mekah. Nah, tetapi di ayat 179 enggak ada humnya. Wa absir fasaufa yubsirun, perlihatkanlah maka mereka akan melihat. Ini punya makna yang diperlihatkan bukan hanya kafir Mekah, tapi kafir secara umum. Orang yang ingkar kepada agama Islam, nah kemudian dia ngenyek agama Islam, dia meremehkan agama Islam, maka ucapannya wa absir fasaufa yubsirun. Lihat aja, kita lihatin aja bagaimana mereka akan melihat akibat atau kesudahan mereka nanti. Ini yang dimaksud absir yang kedua ini berbeda dengan absir yang sebelumnya. Sama-sama wa absirhum, tapi yang satu tanpa, yang satu pakai domir wa absirhum, yang satunya nggak pakai domir, wa absir fasaufa yubsirun. Sebagai penguatan juga, sekaligus juga sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad, bahwasannya Allah tidak membiarkan orang-orang Islam dan pasti akan Allah berikan pertolongan kepada orang-orang Islam. Bagaimana orang-orang kafir? Orang-orang kafir akan Allah berikan azab, ancaman azab itu nyata dan akan terjadi pasti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Rabbil izzati, yaitu Tuhan yang memiliki kemenangan. Amma yasifun, maha suci amma yasifun dari segala sesuatu, yasifuna yang mereka sifati, yang mereka gambarkan. Bi anna lahu waladan, bahwasannya bagi Tuhanmu, bagi Allah, waladan, ada anak. Ini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ini menegaskan kembali ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya orang-orang kafir menggambarkan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah, mereka punya anak laki-laki. Mereka punya pandangan miris terhadap anak perempuan. Jadi perempuan itu satu momok atau sesuatu yang memalukan buat keluarga. Mereka sendiri nggak suka anak perempuan. Nah, tapi kemudian menisbatkan anak perempuan buat Allah. Kan kurang ajar itu. Anak perempuannya Allah itu malaikat. Nah, yang seperti ini
ini oleh Al-Qur'an ini kemudian ditentang, ditegaskan di sini, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kemenangan dari apa yang mereka gambarkan. Maksudnya orang-orang musyrik menggambarkan semua tentang malaikat, menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Itu Allah punya pembantu-pembantu atau punya anak-anak perempuan, itu semuanya salah. Maha suci Allah dari segala macam sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang musyrik. Allah punya anak, kemudian Allah memiliki sekutu atau memiliki orang-orang tertentu yang bisa mempengaruhinya. Nah, ini semua salah. Ini anggapan yang salah dari orang-orang musyrik. Maka maha suci Allah dari segala macam sifat-sifat itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita pahami dari ayat ini, hadirin, Rabbil Izzati, Tuhan yang memiliki kemenangan. Enggak disebutkan subhanallah, tidak disebutkan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah, tapi disebutkan subhana rabbil izzati, subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Tuhanmu wahai Muhammad, rabbil izzati, Tuhan yang memiliki kemenangan. Karena konteks ayat sebelumnya itu adalah tentang pertarungan antara orang kafir dengan orang Islam. Lihatin dah, orang kafir pasti akan kalah. Jangan khawatir, orang Islam pasti akan Allah berikan kemenangan. Karenanya konteksnya maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kemenangan. Jadi bukan sekedar subhanallah, tapi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhanmu yang memiliki kejayaan atau kemenangan dari segala macam gambaran orang-orang musyrik. Wassalamun alal mursalin, wassalamun dan keselamatan alal mursalin atas seluruh utusan, al-muballighina anillahi, yang menyampaikan anillahi dari Allah, menyampaikan at-tauhida akan tauhid, wasyara'i'a dan syariat-syariat. Ini sering kita baca potongan ayat yang 180 sampai terakhir ayat As-Saffat ini, wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul, utusan-utusan baik Nabi Muhammad maupun utusan sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa, salamun ala Isa. Nabi Yahya, salamun ala Yahya. Nabi Zakaria, salamun ala Zakaria. Kemudian Nabi Dzulkifli, salamun ala Dzulkifli. Semuanya mendapat salam, mendapat doa keselamatan dari kita yang membaca ayat ini. Ini bagian dari taklim atau bagian dari pengajaran Nabi Muhammad kepada orang Islam. Nah, orang Islam dianjurkan untuk mendoakan juga utusan-utusan, seluruh utusan. Maka disebutkan salamun alal mursalin. Kita kalau dengar nama Nabi selain Nabi Muhammad, maka kita juga disunahkan alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam, alaihi salam. Kita dianjurkan ketika mendengar nama para nabi, ini dianjurkan untuk mendoakan. Doanya bagaimana? Alaihi salam. Ini bagian dari pengajaran Nabi Muhammad kepada kita supaya kita mendoakan selamat untuk para utusan. Karena utusan-utusan inilah yang menyampaikan ajaran pokok dari Allah. Ajaran yang tidak akan pernah berubah, saudara. Selamanya ajaran pokok ini gak berubah. Namanya akidah. Akidah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tetap sama, itu juga. Apa akidah yang dimaksud? Tauhid. Allah satu, Allah punya sifat-sifat sempurna. Di antaranya sifat sempurna itu Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, seluruhnya sama. Ajaran nabi-nabi sebelumnya begitu juga. Akidah dari awal kenabian sampai Nabi Muhammad yaitu itu aja. Akidah ini nggak bisa direka-reka dan nggak bakal berubah. Nah, adapun bagian agama yang lain selain akidah namanya syariat. Syariat boleh beda. Kalau akidah sama semuanya. Akidah Nabi Musa ya tauhid. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada utusan, sama semuanya. Akidahnya, nah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama, tauhid juga. Lah kenapa kok itu ada Isa anak Tuhan? Itu kecerobohan dan kesalahan orang-orang setelah Nabi Isa.
Bukan Nabi Isa yang salah, tapi kesalahannya adalah kesalahan orang-orang setelah Nabi Isa. Nabi Isa-nya tidak pernah ngaku-ngaku bahwa dia anak Allah, nggak pernah. Semua akidah sama. Kalau syariat beda. Syariat juga disampaikan oleh para rasul. Akidah disampaikan oleh para rasul, syariat juga disampaikan para rasul. Tapi syariat setiap umat ini bisa berbeda dengan umat setelahnya. Contoh syariat Nabi Musa, kalau perempuan lagi haid, kalau di syariat kita kan nggak boleh di istri kita nih, kalau lagi haid nggak boleh di jima, betul ya? Iya, harus ya pray dulu dah, pray dulu, nggak boleh diapa-apain. Tapi boleh tidur bareng sama kita, maksudnya tidur seranjang tetap boleh. Tapi kalau syariatnya Nabi Musa nggak boleh, kudu keluar dari rumah. Itu syariatnya Nabi Musa. Akidahnya sama, akidahnya mah. Kalau syariat beda. Kita kalau sarung kita kena najis, sarung gajah duduk. Kena najis kira-kira dibuang apa dicuci? Cuci ya. Kalau BHS, apalagi BHS. Masa dibuang, dicuci pasti. Tapi kalau syariatnya Nabi Musa, yang najis dipotong, nggak boleh dicuci. Mau yang kena najis itu tengah, bolongin dah. Yang tengah kena najisnya di ujung, potong di ujungnya. Syariatnya Nabi Musa. Taubat, syariatnya Nabi Muhammad. Kita taubat cukup dengan pengakuan dalam hati bahwa saya menyesal. Kemudian yang kedua, saya berhenti. Yang ketiga, saya bertekad tidak akan ngulangin. Nah, ditambah lagi banyak-banyak istighfar, tambah lagi pakai sholat taubat, cakep 2 rakaat, maka insya Allah taubat kita udah diterima. Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau syariatnya Nabi Musa, taubat itu minta ampun dari dosa besar, itu nggak cukup dengan yang tadi kita sebutkan semua, tapi harus dibunuh, saudara. Taubatnya syariat Nabi Musa, taubat itu harus dibunuh. Ada sebagian umat Nabi Musa yang minta ketemu sama Allah, ya minta ketemu, diajak sama Nabi Musa di satu bukit. Nah kemudian ternyata yang mereka alami itu hanya suara doang. Jadi hanya suara doang, nggak ada tampak rupanya nggak. Nah mereka protes, udah diajak sama Nabi Musa tapi masih protes juga. Nah orang-orang ini kemudian diberikan, bisa diterima taubatnya, tapi syaratnya orang-orang yang diajak ke bukit ini harus dibunuh. Yang bunuh siapa? Yang bunuh orang-orang yang baik. Jadi orang-orang baik diantara mereka membunuh orang-orang yang ingkar kalau mau dosanya dosanya diampuni atau taubat. Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Syariat boleh berbeda, tapi kalau tauhid, kalau akidah tetap sama. Semuanya akidahnya adalah akidah tauhid. Para nabi, Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini kita diajarkan untuk mendoakan. Disebut Nabi Muhammad, maka kita harus sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh sebut nama Nabi Muhammad, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit Pak, selawat begitu aja. Selawat, tinggal selawat yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama-nama Nabi lain alaihissalam. Ini ajaran untuk mendoakan para nabi atau para rasul. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu, dan segala puji lillahi, hanya milik Allah, rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam. Ala nasrihim, segala puji bagi Allah, ala nasrihim, untuk menolong para rasul. Wahalakil kafirin, dan untuk menghancurkan orang-orang kufur, orang-orang kafir. Segala puji bagi Allah, Allah yang tadi subhana rabbika rabbil izzati, Allah yang maha suci, Tuhan yang memiliki kejayaan dan kemenangan, keselamatan untuk para utusan, dan segala puji bagi Allah yang akan menolong para utusan itu dan menghancurkan orang-orang kafir. Ini sering kita baca di akhir doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, man ahabba ayyuktala bil mikyalil awfa minal ajri yaumal qiyamah falyakun akhiru kalamihi idza qama min majlisihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mau timbangan kebaikannya, ganjaran pahalanya ini besar, maka ketika dia selesai dari majlisnya, selesai dari doanya, selesai dari zikirnya, hendaklah baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang kalimat yang bagus untuk mengakhiri doa, karena di situ ada alhamdulillah. Karena memang segala sesuatu yang diakhiri dengan alhamdulillah insyaallah qabul atau ijabah. Nah, pada ayat ini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ada alhamdulillah juga, wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Ditambah ada doa juga buat para rasul. Bayangkan Pak, kita ngedoain para rasul itu ngejawab semuanya, ngejawab doa kita. Berarti para rasul juga mengamini doa kita. Nah, insya Allah para rasul ini juga ikut ngangkat doa kita supaya diterima oleh Allah. Maka di akhir majlis ini atau di akhir doa kita dianjurkan baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selain itu pahalanya atau bobot kebaikannya sangat berat. Bobot kebaikannya ini sangat signifikan. Jadi saat membaca ini benar-benar doa kita dianggap sebagai ibadah, selain sebagai permintaan juga ibadah. Dan kalau ditimbang itu bisa memperberat kebaikan kita. Ada satu hadis lain yang Rasulullah menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan taqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata subhanallah aja, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ini aja udah bisa memberatkan timbangan. Nah, apalagi di dalam rangkaian ini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini juga sangat memperberat timbangan kita. Yang pertama, doa kita diakhiri alhamdulillah ada di situ. Kemudian subhanallah itu memperberat bobot kebaikan. Jadi doa kita selain bentuk-bentuk permintaan itu dianggap juga sebagai ibadah, maka jadi pahala semuanya. Nah, satu lagi ada doa untuk para rasul. Dengan mendoakan para rasul, utusan-utusan selain Nabi Muhammad, tentunya juga dengan mendoakan Nabi Muhammad, maka para rasul dan Nabi Muhammad mengamini doa-doa kita juga. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Nah, ada satu lagi hadis Rasulullah juga menyebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu marrah wala marratain yaqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi akhir salatihi aw hina yansarifu. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali juga, lebih sering Rasulullah ketika mengakhiri doanya atau mengakhiri sholatnya, mengakhiri majlisnya, Rasulullah mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini untuk penutup doa kita, ujung atau pamungkas dari doa kita. Ada juga yang pakai wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena di situ ada alhamdulillahnya juga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya doa kuntet. Yang belakangan tuh. Kalau doa yang panjangnya biasanya pakai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Habis Fatihah, kemudian ada doa penutup. Doa penutup itu biasanya pakai da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga doanya para penghuni surga. Akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa atau ungkapan terakhir, ungkapan puncak dari penghuni surga itu adalah alhamdulillah rabbil alamin.
Setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ditambah lagi Allah ridho kepada penghuni surga, ditambah lagi memandang wajah Allah langsung Pak di sana. Kalau di dunia nggak bisa kita melihat Allah langsung, nggak bisa. Tapi di akhirat nanti di surga melihat langsung, maka puncaknya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini pujian yang paling puncak. Kalau kita menyebutkan ahmaduhu bagus juga, ahmaduhu wa asta'inuhu. Kalau pakai nun atau pakai nahnu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina, itu boleh juga. Aku memujinya boleh, atau kami memuji Allah boleh juga. Tapi tetap yang paling sempurna atau paling paripurna pakai alhamdulillah. Karena kalau ahmaduhu, aku memuji Allah, boleh dikatakan seberapa banyak sih pujiannya aku, begitu maksudnya. Seberapa banyak sih pujian yang kita sebutkan untuk Allah, tetap nggak bakal bisa menyamai dan menyetarai kesempurnaan Allah, nggak bakal bisa. Kita menyebutkan misalnya hamidullah, aku memuji Allah, atau ahmadullah, aku memuji Allah, tetap itu pujian kita itu tidak akan bisa mewakili kesempurnaan Allah. Pujian kita nggak akan bisa menyamai karunia Allah, menyamai nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, nggak akan bisa menyetarai keutamaan Allah, nggak bisa. Nah terus paling utama bagaimana? Paling utama pakai alhamdulillah. Biasanya Bapak hadirin, kalau untuk pujian-pujian pada Allah itu paling bagus adalah lafaz-lafaz yang memang disediakan oleh Rasulullah atau disediakan oleh Al-Quran, seperti ini, subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kalau kita pakai usabbihullah? Ya boleh, tapi seberapa sempurna sih pujian kita, seberapa sempurna sih kita mensucikan Allah? Sangat minim. Nah terus bagaimana? Udah pakai kata-kata yang sifatnya ini khobariyah, jadi pakai kalam khobar aja. Maha suci Allah, udah benar itu. Segala puji bagi Allah, udah benar. Dibandingkan ahmadullah, tapi tetap boleh juga pakai ahmadullah. Untuk yang jenisnya pujian, biasanya pakai redaksi yang sudah disediakan. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, atau Allah Maha besar, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Boleh enggak ukabbirullah? Ya boleh, aku membesarkan Allah, boleh juga. Tapi tetap lebih sempurna Allahu Akbar. Untuk memuji Allah maka pakai lafaz-lafaz yang sifatnya itu redaksi semacam apa? Redaksi kalam khobar atau redaksi berita. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Ini untuk pujian. Tapi kalau untuk kita, baru pakai aku boleh. Contohnya apa? Contohnya astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim, aku minta ampun. Ada akunya di situ. Aku minta ampun kepada Allah. Kalau yang menunjukkan kerendahan diri kita, maka pakainya aku. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah. Nah lebih bagus pakai kata-kata aku. Ini untuk untuk menegaskan arahnya. Kalau arahnya adalah merendahkan diri kita supaya kita benar-benar merendah di hadapan Allah, maka pakai aku. Aku mohon ampun, aku bertaubat. Tapi kalau memuji jangan pakai aku, memuji Allah, tapi langsung aja alhamdulillah, subhanallah, langsung gitu. Nah dua-duanya memang boleh, namun lebih bagus kalau pujian itu pakai redaksi yang sifatnya khobar atau berita. Nah sedangkan kalau bukan untuk pujian tapi untuk kerendahan kita di hadapan Allah, maka itu lebih baik pakai redaksi semacam ikrar. Aku minta ampun, aku bertaubat, pakainya aku. Aku maha lemah misalnya. Ada di Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku ada di atas janji dan juga perjanjianmu, mastata'tu,
Abu laka binimatika alayya abu dzambi, aku datang membawa nikmatmu tapi aku datang juga bawa dosa ya Allah. Datang bawa nikmat tapi datang bawa dosa juga. Ampuni ya Allah. Itu pengakuan bahwa aku dosa, aku rendah. Kalau pengakuan pakai aku silakan. Tapi kalau memuji lebih baik pakai langsung alhamdulillah. Enggak usah pakai aku memuji Allah, enggak usah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian terakhir ayat 100 mulai dari 180 sampai 182. Ini yang sering kita baca, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini sebagai penutup dari surat As-Saffat. Suratus Shad Makkiyah situn au tamanin au tamanu ayat au tamanun ayat. Surat Shad insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.